Enak kok tehnya. Rasa ada lemonnya ya ini ya? Enak. Oh ini Anget kedua ya ini. Iya ini 2. Panas. Kita urus kapan sih? Kok aku nggak inget ya? Biasanya Desember antara tengah. Tapi Iya, biasanya iya. udah mulai. Oh tengah ya? Berarti kita libur sekitar Ya Desember akhir. akhir ya? Iya. Loh katanya kita mau ke Bandung kemarin. Ya wacana aja. Masa wacana? Ih kita udah 3 semester mas terus wacana sih. Katanya Jogja, nggak jadi Jogja. Ya, pilih aja. Bandung dulu Tapi nggak? Bandung dulu sih. Sih, banyak destinasinya. Iya. Kota Dilan. Aku Kota pengen Kota Dilan. Oh iya dia cinta. Oh iya sih bener. Dilan. Tapi kamu Januari emang free ya? Katanya kemarin kamu mau ke Tangerang. Aku free di tengah. Kalau awal mau aku ke Tangerang, aku tempat kakakku dulu. Aku udah. Oh, Tapi kamu kalau tengah free aku tengah. sih. Aku sih emang nggak ada apa-apa ya Januari. Mungkin nunggu dia aja. nggak Alah sih? dia juga biasanya tuh ini banyak. Enggak kok. Banyak ya banyak wacana. Kalian apa sih yang enggak? Biasanya juga dia ramai banget mainnya. Dia lo temennya di sana, di sini, di sini. Itu Tapi emang tabungan kalian aman? Aku kurang tipis jujur. Temenin dia enggak sih? Iya, kamu kan kemarin baru dapat warisan. warisnya udah dapat, duitnya belum cair. Kenapa? Bukannya kalau misalnya kita udah dapat waris ya udah tinggal ambil ya? Ya nggak gitu dong, itu tuh harus balik nama. Abis itu baru tuh kita bayar BPHTB dulu. Baru itu bisa kita jual atau kita apain, baru itu bisa dipakai. Itu tuh belum bersih gitu. BP loh. BPHTB. Jadi BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu adalah pajak yang harus kita bayarkan ketika adanya peralihan aset atau kita memperoleh hak baru. Misalnya itu adalah warisan. Ketika kita menerima warisan itu akan ada peralihan hak dari pewaris dan juga kepada ahli waris. Oleh karena itu harta berupa tanah dan bangunan yang kita terima itu harus kita bayarkan pajaknya, yaitu BPHTB. Lalu kapan kita harus bayar BPHTB? BPHTB kita bayar ketika kita menerima hak baru. Jadi yang dibayarkan itu adalah ketika kita penerimaan atau peralihan hak, bukan dilakukan setiap tahun, berbeda dengan PBB. Oh, jadi gitu. Aku baru tahu sih kalau misalnya ternyata walaupun kita udah dapat warisan itu nggak bisa langsung kita ambil ya dan nggak langsung punya kita gitu ya. Kemarin itu juga aku baru tahu, karena kan orangku udah nyuruh tuh katanya balik nama biar gak kelamaan. Terus ternyata harus bayar BPHTB itu baru bisa dijual. Ternyata kita harus bayar pajak atas warisan kita ya. Pikirnya kayak, ya udah warisannya aja. Bener, aku kira juga gitu. Ternyata itu tuh juga gimana ya cerita itu, aku juga nggak kurang tahu ya. Pokoknya aku baca-baca emang harus bayar biar mempermudah, biar legal gitu. Oh iya, biar atas nama kamu gitu ya. Sebenarnya bukan bayar pajak. Iya, Atas iya, tapi hak waktu perolehan. itu. Tapi kamu kemarin dikasih warisan apa aja sih Sabrina? Aku cuma dikasih tanah sih, karena bagian tuh dapetnya tanah. Oh, tanahnya itu ada bangunannya apa Iya, tanah ada aja? tanah doang, karena itu tadinya tuh kayak kebon, cuma sekarang tuh udah nggak operasi lagi karena kan nggak ada yang ngurusin kan. Jadi kayak daripada aku terus nggak keurus, mending aku jual gitu. Oh iya sih, benar. Untuk lokasinya Nah itu untungnya tuh strategis banget, maksudnya kayak itu ke kota iya. dekat rumah tuh deket, jadi harga itu udah lumayan gitu. Lumayan banget sih itu. bisa bagi-bagi. Iya. Kira-kira berapa harga pasaran? Kalau kemarin tuh Iya, kamu ngecek berapa itu? ada yang udah nawar kan, rata-rata di 500 juta gitu loh. Oh, lumayan. Oke banget sih 500 juta. Bagi-bagi. Berarti Bandung dia nggak sih? Tapi sebenarnya lokasinya strategis nggak sih? Kalau kurang strategis ya mungkin Iya sih. itu ya, itu juga kan masih perkiraan. Tapi Iya. emang kalau harga pasar sih rata-rata segitu. Tapi kan emang harga tanah tuh tergantung gak sih, tergantung daerahnya. Kalau Iya, misalnya tempat kamu untungnya strategis kan, makanya bisa dapet 500 juta. Dia lebih juga. Terus kalau misalnya bayar pajaknya hitungnya gimana? Kira-kira Iya. pajaknya? Pajak untuk pembalikan nama Sebenarnya itu gimana? Pajaknya tuh Balik ada nama, ya. tarifnya tuh kayaknya 5% gitu loh. Terus tapi dia tuh ada ketentuan-ketentuan gitu. Misal kayak dia tuh warisannya apa satu keturunan atau enggak kayak gitu. Satu derajat. Oh, Selain gitu. Makanya aku kira walaupun misalnya kita dapat warisan dari nenek kita, tetap ada sama gitu loh perhitungannya Oh, sama beda, kayak kita beda. dapat dari almarhum ibu atau Karena nenek kan nggak satu derajat. Oh ya. iya sih. derajat sih, Nggak satu langsung keturunan, sih iya. keturunan. Cucu itu cucunya bisa banyak kan. Kalau satu garis keturunan tuh misalnya kayak istri, suami atau anaknya gitu. Oh iya, misal kamu ibuku terus kamu ngwarisin Soalnya aku gitu ya. kemarin tuh BPHTB tuh ada banyak jenisnya gitu loh, bukan cuma waris, terus cara ngitungnya juga beda-beda. Kadang tuh ada, tapi nggak semua BPHTB, nggak semua apa sih namanya Dapat warisan itu dapat pajak. BPHTB, jadi tergantung Oh, nggak ada di daerah-daerah BPHTB. itu. Jadi misal kayak ternyata punya kita tuh nggak kena BPHTB, berarti ya warisan kita bebas gitu. Oh. Jadi ada
ada batasnya gitu loh. Oh, berarti BPHTB ini dipungut oleh provinsi ya? Apa bukan? Eh, aku kurang tahu sih itu provinsi atau Kabupaten atau kota ya? karena belum diurus juga kan. Hmm. Mungkin nanti deh aku ngurusnya. Oh, atau kita coba cari tahu? Iya. Sambil Oh, atau kamu nanti sambil perhitungannya juga. Iya. Kita ngitung biar kita tahu berapa. Iya, biar kamu bisa sambil ngitungnya juga. Aku cari dulu ya. Nah, sekarang kita bakal belajar ngitung gimana sih cara perhitungan BPHTB, berapa nih kita harus bayar BPHTB dari warisan yang kita terima. Perhitungannya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah warisan dengan BPHTB, di mana warisannya itu adalah 1 garis keturunan. Yang kedua, pembayaran BPHTB, di mana warisannya itu tidak dalam 1 garis keturunan. Dan yang ketiga adalah warisan yang tidak kena BPHTB. Kita masuk pada contoh yang pertama. Dari kasus sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai wajar dari tanah yang diperoleh itu adalah sebesar 500 juta. Nah, dalam BPHTB waris 1 garis keturunan, itu kita tambah. Selain dengan tarif BPHTB 5%, maka yang akan dikenakan itu adalah 5% dari NPOP-TKP. NPOP-KP. Apa itu NPOP-KP? Itu adalah nilai perolehan objek pajak yang kena pajak. Nah, jadi perhitungannya kita tuliskan dulu nilai wajar dari tanah yang kita peroleh. Nilai wajarnya adalah 500 juta. Lalu kita kurangkan dengan NPOP TKP di daerah kita. NPOP TKP itu adalah nilai perolehan dari objek pajak kita yang tidak kena pajak. Jadi bukan sewaktu semena-mena, misal kita mendapatkan warisan 500 juta, bukan langsung 500 juta tersebut yang akan dikenakan tarif BPHTB. Tetapi kita kurangi dulu dengan tidak kena pajak. Nah, nilai dari yang kena pajak, yaitu sisanya adalah sebesar 200 juta, itu kita kalikan dulu 50%. Karena hanya 50% dari 200 juta lah yang akan dikenakan tarif BPHTB. Setelah itu, baru kita kalikan dengan tarif BPHTB 5%. Nah, 200 juta, kalau kita ambil 50%-nya, artinya yang kita akan dikenakan tarif BPHTB itu hanyalah 100 juta. 100 juta kita kalikan 5%, akan mendapatkan tarif BPHTB yang harus kita bayar. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada contoh nomor 2. Nah, yang selanjutnya itu adalah warisan dengan tidak dalam 1 garis keturunan. Kalau di contoh nomor 1 tadi itu dalam 1 garis keturunan, misalnya warisan untuk istri atau untuk anak, contoh kedua ini adalah warisan tidak dalam 1 garis keturunan, yaitu misalnya untuk cucu. Dalam contoh yang kedua ini kita tetap menggunakan nilai wajar 500 juta. Jadi bedanya kalau di warisan tidak dalam 1 garis keturunan itu tidak dikali dengan 50% terlebih dahulu, tetapi nilai perolehan yang kena pajak itu langsung kita kalikan dengan tarifnya, sehingga 200 juta itu akan kita kalikan dengan 5%. Maka hasilnya itu adalah BPHTB yang harus kita bayar atau BPHTB terutama. Contoh terakhir atau yang ketiga itu adalah warisan yang tidak kena BPHTB. Loh, emangnya BPHTB nggak semua warisan terkena? Benar, jadi nggak semua warisan yang kita dapatkan itu akan dikenakan BPHTB. Ada ketentuannya, yaitu NPOP TKP yang di masing-masing daerah itu berbeda, tapi minimumnya adalah 300 juta. Misal, warisan yang kita terima itu adalah sebesar 250 juta. Artinya kita tidak perlu membayar BPHTB karena warisan yang kita terima itu di bawah nilai NPOP TKP di daerah kita. 500 ya? Berarti 500 kurang 300, 200 juta dikali 5%. Oh, enggak, dikali 50% juga. Oh, berarti 100 Jadi, juta. iya. Terus kita dikali 5% berarti 5 juta. Iya, berarti ya sekitar 5 juta. Iya. Oh, Soalnya kan dalam. pasar pastinya kan. Masih ini Ya, sih tidak berkurang enggak yang banget. gede banget. Iya, buat untuk harga tanah yang 500 juta ya. Itu 5 juta oke sih. Lagi juga pajak kan emang wajib kan kita Iya. bayar. Ya kan namanya kontribusi wajib. Dan kita juga ngerasain manfaat. Iya. Walaupun manfaatnya nggak langsung, tapi kan pasti ada manfaatnya untuk Iya, kita. benar. Entah dari infrastruktur, Iya, dari benar. kayak itu kan juga dari pajak. Oh, jadi kamu belum bisa ya Sabrina kalau mau traktir? Oh, makanya aku harus ngurus itu dulu. Nah, kalian bisa nggak temenin aku ngurus? Soalnya Kapan aku bisa hari ini? aku bisa kok hari ini, kita bisa. Maksudnya kalau berkas-berkasnya juga aku belum cek sih. Tapi kayaknya nggak yang begitu sulit banget deh. Masih Ya, bisa mau kalau hari ini. Iya, Sebelum duhur nggak? Iya, sebelum zuhur sih. Masih bisa ini, masih buka kan ya kantornya jam segini juga. Harusnya sih buka orang di abis zuhur juga masih buka sih. Iya. Boleh sih hari ini, jadi coba kalau misalnya kita hari ini ngurus, kan masih Januari kan kita mau Nah, jadi liburannya. ya, setidaknya udah selesai nggak? Handle Sabrina nggak sih bantu? Iya, makanya kalian bantuin aku ya ngurusin berkasnya. Atau sekarang aja sih boleh. Ya udah boleh. Iya, Sekarang. emang berkas apa aja? Oh iya, coba kamu cari dulu. Aku bantu cari ya.
Aku tuh kemarin sempet nyari, cuma yang belum aku liatin bang. Oh, emang banyak ya berkas yang harus disiapin? Enggak, aku nggak serumit itu, cuman kayak apa ya? Pokoknya aku ingat tuh ada Yang copy pasti BB terakhir gitu loh. Surat tanahnya nggak sih? Surat Ini nih bawa KTP sama kakak. Oh, aku kira akta kelahiran masuk, ternyata akta kematian. Akta kelahiran bang buat apa nggak sih? Terus juga surat keterangan waris. Aku adanya akta kelahiran, akta waris sih. Kayaknya nggak apa-apa nggak sih kan ini? Oh iya, Atau Nanti kita konfirmasi ya, kita konfirmasi aja sih. sama PBB terakhir, sertifikat tanah, ada ini juga bukti bayar BPHTB waris. Oh alah, berarti kita untuk bayar BPHTB dulu ya, baru kita balik nama. Oh iya, Terus permohonan balik nama. Ya udah, berarti aku nyiapin dari berkas 1 sampai 5 dulu, baru dapat yang BPHTB nggak sih? nanti sisanya kita konfirmasi sama nanya ke petugas ya kan, pas kita diarahin kan nanti. Iya, pasti. Tapi berkasnya kira-kira di rumah atau di mana? Di rumah ada. Oh, Kita ke berarti rumah kamu. abis ini kita ke rumah kamu Iya. dulu, baru kita ke Kita tempatnya. baru ke tempatnya. Iya. Udah. Atau ada yang kurang? Enggak kan? Udah Enggak sih. sih, harusnya apa aku lagi? lihat di webnya gitu sih. Kemana? BTW ini kemana? Ya udah, Ke rumah dia dulu. Ya, berarti Oh, oke. terus bayarnya kemana? Bayar pajak dulu ya? Iya, bayar pajak dulu. Abis itu Habis itu baru balik nama. Soalnya kan kita butuh yang surat keterangan BPHTB kan, pembayaran BPHTB sama permohonan untuk balik nama. Baru deh kita balik nama. Oh yaudah langsung aja yuk kita bayar ini, habis itu kita langsung ke rumahnya Sabrina. Oke, aku siap-siapin dulu. Nah, sebelumnya udah dijelasin dokumen apa aja yang diperlukan untuk pembalikan nama. Sekarang ada informasi sedikit yang akan kami tambahkan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus BPHTB. Yang pertama adalah KTP dan juga kartu keluarga sang ahli waris. Lalu yang kedua itu adalah fotokopi sertifikat tanah. Yang ketiga itu adalah fotokopi surat peta bidang tanah yang sudah dilegalisir oleh kantor pertahanan atau BPN di daerah masing-masing. Lalu yang keempat adalah fotokopi STTS lunas PBB P2. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima itu adalah foto objek pajak dan titik koordinat objek pajaknya. Yang keenam adalah surat kuasa yang bermaterai 10.000. Yang ketujuh adalah fotokopi akte kematian dari pewaris. Yang kedelapan, fotokopi surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh RT di kampung ataupun dari kepala desa. Lalu yang selanjutnya yang ke-9 itu adalah surat pernyataan kebenaran nilai pasar tanah dan juga bangunan dengan digunakan materai 10.000. Dan yang ke-10 itu adalah surat pernyataan kebenaran titik koordinat lokasi yang juga bermaterai 10.000. Dan yang terakhir adalah formulir SPOP. Apa aja yang perlu? Aku cari Tadi fotokopi surat tanahnya. surat tanah ini udah. Iya. Ya, KTP dan kartu keluarga seluruh ahli waris. Nih, KTP dulu. Oke. Kartu keluarga ya. Aku taruh sini ya. Iya, taruh sini ya. Ini kakaknya. Apa lagi? ada apa? Fotokopi surat peta bidang tanah. Peta bidang tanah. Wait. Aku tadi udah foto. Ini PBB terakhir juga ya? Nih, peta bidang tanah. Terus STTS lunas PBB P2. Oh, iya, 5 iya. tahun terakhir. 5 tahun. 1. Baru ada 2 tahun ya. Untuk 2 ya itu tadi. Ini yang 3 tahun terakhir nih. Lagi. Terus foto objek pajak. Oh, dan objek pajak. Objek pajaknya ya? Iya. Ini Ini. Oh, ini penting. Terus apa lagi? Surat kuasa bermaterai 10.000 rupiah. Ini dia. Iya. Terus Fotokopi akte kematian. udah ya habis itu. Apa ada lagi? ada ini apa surat ini? Oh, ini. Aduh, panjang banget. Kamu pelan-pelan nanti ada yang singgah. Maaf. PBB terakhir juga ya? Iya. Udah ya. Udah. Udah semua kan? Udah semua. Udah. Ya. Udah siap ya. Halo, beresin ini bentar. Sabar. Semoga lancar ya ini dan hari Amin. selesai. Semoga nggak antri Iya. ya. Semoga nggak antri. Semoga juga prosesnya cepet sih Iya, menurutku. benar. Itu sih yang paling penting. Iya. Udah siap semua. Nah yuk. Gojek itu udah datang sih. Sudah Oh iya. dari depan. Kamu udah pesen Grab ya tadi? Iya. Yaudah. Udah.